Hey guys, welcome back to my channel. Gue paling gedek dari kebanyakan orang-orang baru yang rambut kemarin itu mereka nemuin dari versi diri gue, terus mereka tuh bilang kalau gue ternyata penurutnya anaknya. Untuk penemuan kita yang baru sekali, bahkan beberapa kali, I still very respect to you gitu. Dan rasanya tuh kayak belum bisa untuk terlalu meraba mana yang benar dan salah dari diri lo terutama gitu. Bahkan for something that like aturan gitu. Sehingga gue harus sepenurut itu gitu, menuruti banget gitu. Selebihnya I'm only human, gue cuma manusia biasa gitu. Gue juga tahu mana yang benar dan salah, dan ada waktu dimana gue bisa menolak yang salah dan gak akan bisa jadi senurut itu lagi banget gitu. So ya, I normal aja sih. Gue trying to be normal kayak orang-orang kebanyakan yang baru ketemu sama satu orang lainnya gitu. Waktu mereka baru pertama kali ketemu, bikin first moment, first impression yang banyak banget orang udah lumayan tahu ya kayak gitu. Dan mungkin gue gak menampik bahwa pasti ada momen yang ketika kita baru pertama kali ketemu sama orang, terus kita tahu nih ada yang salah, entah dari orang tersebut kan, entah dari sistem antara kita gitu. Dan ada gimana sih, momen gak enak yang ini baru pertama kali dia ketemu gue, dan gak mungkin gue langsung nunjukin bahwa gini. Oke, mungkin gue juga tipe orang yang gak enakan kan. Dan gue pastikan mungkin kebanyakan orang yang ketemu gue akan menilai yang kayak gini. Gue tuh kelihatan semenurut itu banget, semanul itu banget. Tapi bukan berarti gue gak bisa notice, walaupun itu first moment. Bukan berarti gue gak bisa notice mana yang benar dan mana yang salah waktu pertama kali gue ketemu sama orang-orang hidup gue gitu. No, I analyze everything sih kayak gitu guys, trying to analyze everything gitu. Gue hampir ke semua hal, walaupun mungkin akan ada momen dimana gue kayaknya gue akan cepet lupa sama orang tersebut, tapi kayak for that moments, di momen tersebut banget gue akan bisa nambah gitu. Tuh disebutin. Terus kebanyakan orang-orang baru itu tuh bilang ke gue kalau like, untuk ukuran baru mengenal dan bertemu, gue gak mungkin langsung menunjukkan sisi pro kontra
lagi sebenarnya gue orang yang sering menghindari konflik, dan gue tuh nggak mau terlibat masalah aja sih sama orang-orang. So yeah, that's it. Nggak bisa ngelak bahwa ya, acceptance and mengalah adalah hal yang emang udah sering banget gue terapin di kehidupan gue. Selain ke Allah yang baru ketemu gue sekali, orang beberapa kali doang itu gitu. But at the sometimes tergantung juga ya. Mungkin kalau gue udah ada di fase yang gak bisa nih gue ngalah terus kalau soal apa gitu, meskipun itu momen pertama kali gue ketemu sama lo, atau momen ke berapa kalinya gue ketemu sama lo gitu, or ada hak yang di situ tuh mesti diperdebatkan, dan gue lagi nggak bisa mau kalah gitu, atau emang gue nggak bisa kalah gitu. I would anjir, I will fight that gitu. Gue nggak akan sediam dan sengalah itu. Tapi keseringan itu tadi, gue sering banget menghindari konflik, lebih senang jauh dari konflik and let life goes on with the warm and soft situation aja. Kayak gitu sih. Karena gimana ya, kenapa gue seneng menghindari konflik dan gak punya masalahnya sama orang, kayak capek banget gitu loh untuk marah-marah, untuk meluapkan emosi negatif dalam diri kita tuh. Itu butuh energi yang gak main-main sih. Jadi kayak I keep that energy for anything yang lebih baik gitu. Dan segalanya tuh butuh energi aja. Sayang aja banget kalau misalnya lo membuang energi lo untuk ke momen yang menyedihkan gitu. Konflik permasalahan yang diselesaikan dengan cara yang otot, diselesaikan dengan peluapan emosi-emosi negatif dalam diri lo, atau bahkan marah-marah gitu. Itu tuh kayak capek banget aja dramanya. Terus kita kan nggak tahu endingnya apakah kita benar-benar win gitu. Terus kayaknya masih banyak cara yang lebih layak dan lebih baik aja sih untuk diselesaikan selain pakai emosi-emosi negatif dan marah-marah kayak gitu. Terus kebanyakan orang-orang baru itu bilang ke gue, sebenarnya lebih ke juga clarification sih gitu ya. Sebenarnya lebih ke gue tuh kalau orang baru punya self control yang oke banget, jujur gitu. Gak sih gue di bagian itu di dalam diri gue kayak lebih tahu aja bahwa bersikap orang yang baru dikenal, contohnya nggak peduli ya mau dia orang yang seneng ngobrol or not gitu, tapi I think we keep enough to be calm gitu. Kayak untuk merespon orang yang banyak ngomong itu tuh perlu waktu untuk kayak gue dengar. Takut salah ngomong terus arahnya malah kayak kemana-mana gitu, dan dia nangkepnya juga akan beda gitu kalau kita salah ngomong ya kan. Dan obrolannya jadi semakin gak berkualitas or gak ada petanya gitu. Dan kalau ke orang yang gak banyak ngomong, jujur gue lebih nyaman gitu sih, kayak mereka tuh ngasih space ya, ngasih space untuk kita nyerna nih, kayak
meskipun gue gak menampik bahwa nyatanya dengan ngobrol pun ya bisa terkoneksi satu sama lain gitu, antara satu orang dengan satu orang lainnya gitu. Ya itu boleh juga ngobrol, tapi nggak yang too much ya juga gak sih gitu. Secukupnya toh, dan dengan diam juga ya nggak yang diem banget gitu. Kalau lebih ke tahu batasan, kita juga kan kayaknya mencoba menjaga sesuatu dari diri kita yang mungkin akan lebih terkelola aja versinya sama yang orang-orang kebanyakan udah kenal gitu. Kita tuh tahu versi-versi itu gitu. Dan fun fact, gue tuh sebenarnya adalah orang yang kalau udah kenal gue tuh jauh banget dari kata kalem dan pendiam. Gue tuh orangnya petakilan banget, terus kayaknya yeping. I'm a yipper. I am a yipper so much. Apalagi kalau ketemu orang-orang yang ternyata dia tuh punya things that I like, dan kita tuh kayak gue kayak ngerasa terconnection aja sama dia. Tapi tergantung ya, kan ada orang yang mungkin punya hal kesukaan yang sama-sama kita, tapi pas ngomong sama dia tuh orang itu tuh cuma ngebantah dirinya dan gak ngasih kita space buat kita ngobrol. Ya dia emang cuma pengen didengerin aja gitu, tergantung sih kan kayak gitu. Gitu sih dari itu ya, 3 ini yang sering orang-orang baru ketemu gue, orang baru kenal gue, nah kita ngomong ini. Tapi di antara 3 ini yang paling sering itu adalah kayak lu expect-nya gue bakal langsung salto. Gue takut bilang, gue pernah bilang gak sih, oh ternyata gue tuh orang yang takut banget sama penilaian beberapa orang lagi. Dan gak tau, dengan menjadi kalem dan gak banyak ngomong di awal, bahkan jadi penting banget di antara semua orang di lingkungan yang pertama gitu. Dan gue ngerasa safe banget lagi. Bukan karena gue gak nyaman gitu, belum tentu juga sih, bisa jadi belum tentu, kan selalu berarti orang sebut gak buat kenyaman gitu. Tapi kan gue ngerasa gue aman ya ngasih branding yang kayak gini dulu gitu. Kayak banyak sih yang kayak gue ngerasanya ya. Dan setelah kenal jadi kayak ternyata gini aja. Tapi kayak gitu sih guys intinya. Dan lo tau gak sih, kebanyakan orang-orang yang pertama kali kayak gini nih kalem, itu kayak diserbu sama orang-orang di lingkungan tersebut, terus kayak santai aja kali, atau oh jangan takut sama si ini ya gitu di lingkungan tersebut yang mungkin kelihatan menonjol dan berisik heboh gitu. Sebenarnya enggak anjir, justru kayak kita tuh butuh untuk didiamin dulu aja, dikasih ruang, dikasih space dulu, karena kitanya pun yang diem banget ini nggak beneran diem banget, maksudnya kayak kita juga lagi adaptation with that situations gitu. Dan emang caranya mungkin kayak gini gitu kelihatan kan, padahal kita kayak cuma lagi masuk aja juga di lingkungan itu gitu. Gak perlu yang kayak kita dibuat seolah-olah semua orang di lingkungan tersebut tuh harus menyorot ke kita, dan kayak kenapa kamu gini aja, kenapa what's wrong with you gitu. Justru kayak kitanya malah makin ngerasa gak nyaman dan gak aman gitu, yang tadinya mungkin fine aja, tapi ya dengan ekspresi kita yang kitanya masih diem aja dulu, kalem aja dulu gitu. Tapi kayak dengan kalian berusaha untuk menyorotkan kita, bahkan mengajak semua orang di lingkungan tersebut untuk yuk
sorot orang ini yang diem aja, yang kalem banget ini gitu, orang baru ini gitu. Kita tuh justru masalah ngerasa gak nyaman, ngerasa gak nyaman, ngerasa gak aman gitu. Oke, mungkin bagi beberapa orang yang merasa hal ini adalah asik, dan ini justru malah bikin orang baru yang kayak gue ngerasa kerangkul dan lain sejenisnya. I personally not lagi, justru karena gue nya malah makin ngerasa gak nyaman dan gak aman gitu berada di dekat kalian gitu loh. Dan gue gak tau apakah ternyata hal tersebut cara kalian emang merangkul dan cara kalian membuat nyaman aja gitu, nyambut orang baru dengan cara yang kayak gitu. Tapi balik lagi, lo harus lihat keamanan dan kenyamanan orang tersebut itu gitu. Gue rasa kayaknya udah jadi rahasia yang membawa orang introvert tuh kayak gitu-gitu loh, memang harus dikasih space dan waktu ruangnya dulu gitu. Gak bisa lo yang asal maksa dia untuk kayak ayo sekarang lo harus udah bisa adaptation really fast. Dia bisa kayak sebentar dulu, kita pasti bisa masuk dan fit in ke kalian, tapi kayak lo bisa nge-freeze beberapa momen in your life di 2025 ini. What's that moment? A moment that I finally ketemu sama beberapa orang, gak kenal bahkan, dan mereka terus terang itu bahwa I support you, Novita. That means a lot for me. Kayak gitu. Tapi gue nyadar banget lagi, bukan berarti di tahun-tahun sebelumnya gue gak merasakan kayak orang-orang yang mendukung gue secara terang gitu. Tapi kayak tahun ini tuh kerasa banget lagi, entah karena fight-nya lebih berat gitu. This year is very hard for me. Dan bukan gak ada sama sekali ya, ada yang gue kenal dan mereka melakukan ini, ada gitu, giving a support for me. Tapi gue ngerasanya kebanyakan yang terus terang itu untuk mendukung gue adalah mereka yang ternyata gak kenal gue sama sekali, dan dari wadah project besar di hidup gue di tahun ini, terutama itu my podcast gitu. Gue ketemu sama beberapa orang, entah dari YouTube, entah dari TikTok gitu. Gue ngerasa diri gue jujur kayak gitu. Gue pengen kayak freeze aja sih pas mereka giving support for me gitu. Bukan berarti support dari orang yang gue kenal ini gak penting, tapi kayak mereka penting. Tapi kayak lo kalau dapet support dari orang yang gak lo kenal gitu kan, ya kayak harganya beda. Harganya beda, makanya beda. Ada yang makanan itu kan sedikit mah. Terus di welcome sama beberapa teman gue di masa lalu. Jadi beberapa waktu kebelakang ini kayak lagi
banget. Gue tuh lagi pengen terkonek sama beberapa teman di masa lalu gue, beberapa orang yang gue kenal di masa lalu gue gitu. Dan kayak si ini apa kabar ya gitu, terus kayak pengen temenan lagi sama dia walaupun via media sosial yang biasa gitu. Walaupun ya beberapa dari mereka mungkin ada yang lupa sama gue, dan pertemanan dari Instagram sih guys gitu. Beberapa dari mereka tuh kan pasti kebanyakan akunnya dikembangkan, dan itu tuh gue gak di-accept buat follow mereka, dan yaudah gitu. Terus ada beberapa yang pertamanya tuh langsung accept permintaan follow gue di Instagram, tapi mereka gak mau follow back dan mungkin kayaknya gak kenal atau udah lupa sama gue gitu. Dan ya it's okay gitu. Sampai beberapa waktu kemudian dia baru sadar oh ternyata itu gue, dan mereka follow back gue gitu. Atau mungkin ada yang langsung nge-accept gue dan langsung follow back gue gitu. Terus itu seru banget jujur, walaupun kayak ya setelahnya gue gak ada direct message mereka dan gak ada send text apapun itu gitu. Tapi kayak gak tau ya, rasa terconnection sama mereka gitu melalui media sosial, dan kayak pengen tahu aja mereka tuh lagi sibuk apa, di kota mana apa gitu, itu kan kayak seru ya jujur. Walaupun ada kecewanya dikit sih, kayak ternyata ada yang gak menyediakan request, sempat ada yang masih gue lebih kecewanya sama orang-orang teman-teman gue yang ternyata mereka aja gak ngasih akun gue buat follow mereka gitu, dibanding sama mereka yang ternyata gak lupa follow back gue. Walaupun gak ada percakapan khusus, tapi seenggaknya ngerasa dia accept follow-nya dan di follow back gitu tuh kayak berasa welcoming gitu. Gue pengen sih first moment tersebut gitu kalau sahabat kemudian main-main, apalagi bisa ketemu dan main-main lagi sama mereka gitu sih guys. Terus dari my life is sejauh ini, myself lo jadi sadar gak kalau lo tuh toxic enough to for yourself, for some people bahkan gitu. Contohnya ya, mungkin gue yang terlalu terlihat nge-boundary sendiri di versi diri yang sekarang ini gitu ya, bagi sebagian orang yang wild and free to a friendship and social life, gue bisa aja mungkin dinilai toxic enough karena terlalu ngasih batasan gitu tadi gitu. Terlalu gak mau bergabung sama mereka, terlalu don't give sama momen yang seharusnya gue join with us, with their gitu. Terusnya gue gabung sama mereka gitu. I realize that kok gue tuh orangnya suka yang tiba-tiba
enggak sih, tapi I think akan ada saatnya beberapa orang sadar bahwa menetapkan boundaries itu adalah hal yang penting dan perlu aja gitu loh, in this age, in this era. Terus atau bahkan bisa kayak ini contohnya ya, ini contoh ya, misal gue lagi gak mau buka hati for someone, terus tiba-tiba dia datang dan gue kayak orang bisa nangkep dengan jelas bahwa ternyata dia mau ngedeketin gue dan gue nya juga ya biasa aja gitu. Dan karena biasa aja ini, I spontaneously give a response like as a friend. Tapi dianya malah kayak baper dan nangkep respon gue itu sebagai poin bahwa I accept you as my PDKT. Dan sampai waktunya tiba-tiba someone itu tuh confess, terus gue nya kelabakan sendiri, dan dianya yang tentu punya penilaian tersendiri terhadap gue dan lain sebagainya. Ya itu sih gambaran bahwa kadang secara nggak sadar kita bisa jadi toxic for others. Tapi I know sih, gak mungkin gak sih seseorang tuh, mungkin bagi seseorang gak mungkin, mungkin bagi beberapa orang gak mungkin kayak masalah gak bisa sih nangkap sinyal-sinyal bahwa someone interest in you gitu. Terus kayak dia lagi mau deketin lo, masalah sengaja dari itu kan akan kelihatan gitu loh sama temen cowok yang biasa aja dan temen cowok yang punya gelagat untuk ngedeketin lo gitu. Tapi trust me, ada juga beberapa orang yang kayak gue yang mungkin dia gak tau ya, entah dia tuh fokus sama dirinya sendiri, entah dia bener-bener terlalu fokus sama masalah di hidupnya, atau enggak kayak emang dia lagi gak mikir tentang falling love fun kayak gitu. Tapi trust me, beneran ada yang kayak gini. Dan keduanya sama-sama korban orang yang mau deketin sama yang dideketin ini. Karena akan ada momen si orang yang dideketin merasa bersalah dan orang yang ngedeketin ini juga merasa bersalah. Dan kedepannya tentu saja kedua orang ini merasa tidak baik-baik saja ya, dalam asal memberikan perlakuan, memberikan respons, dan bahkan menjalin komunikasi dan interaksi ke satu orang lainnya. Punya trauma tersendiri kan lo, kayak gitu sih menurut gue. Terus we can be a toxic person too. Tuh bisa kayak kita kan mungkin punya family issues sama keluarga sendiri dan gak tahu gimana cara handle dan hadapin mereka, dan rasanya kayak pengen ngejauh aja gitu. Sampai udah kelihatan itu lo berjarak sama mereka nih gitu, lo nya yang pasti akan dipandang bahwa gak mau nyatu lah sama keluarga sendiri, gak mau menyewa daerah, bahkan ke mereka nih bilang bahwa orang tua kita yang dituduh gak benar buat ngajarin kita untuk gak berbaur sama keluarga sendiri. Kayak with the cringe anjir. Sebenarnya ini contoh toxic enough bagi mereka yang gak ngerti bahwa ini for even your own sih. Kayak kadang menjadi jumlah sih.
expectation, see their toxic behavior, or anything else yang toxic lah pokoknya weh gitu. Karena kadang memberi ganjaran bagi orang-orang yang kayak gitu saja lah, memberikan mereka perlakuan yang sama kayak kelakuan mereka sendiri ke kita. Walaupun pernah bilang sih, keburukan dibahas dengan keburukan, kejahatan dibahas dengan kejahatan, itu tuh gak akan pernah berhenti kita terus gitu. Tapi ya untuk sometimes karena waktu mungkin gak apa-apa ya memberikan ganjaran terhadap kelakuan mereka yang sama nih kayak gitu. Kita kayak ngasih kaca nih ke mereka. Walaupun di sini kesana kayak ngajauhin mereka tuh, ini bukan ngasih kaca yang ini contoh pertama aja. Kayak menghindari seseorang itu atau menjadi kaca bagi seseorang itu kalau bisa macam itu sebagai ganjaran aja sih buat mereka. Keduanya menurutku bisa ngasih space buat mereka reflection, introspection gitu. Kalau mereka masih punya opportunities for feels that way ya kayak gitu. Perbandingan terbaik sama versi diri gue yang sebelumnya gue bahas itu in this maturity and this magic full of kindness life. This magical full of kindness in this life yang baru gue sadarin beberapa tahun terakhir bahwa kebaikan itu penting banget. That I am obsessed with kindness, kind people gitu. Oke, mungkin seseorang bisa beranggapan bahwa ya lo baru ketemu dia sekali, wajar dia berperilaku baik, wajar dia baik sama lo, wajar lo bisa nilai dia baik karena emang baru pertama kali ketemu. I understand that means, tapi coba look around you. Gak banyak, tapi ada orang-orang yang waktu kita ketemu pertama kali ternyata dia kurang bisa, bahkan gak bisa jadi sebaik itu ke kita, bahkan ke orang-orang yang sebenarnya deserve dapetin baiknya dia gitu. Dan gue rasa orang yang bisa kasih first impression yang baik, memberikan hal yang terbaik ke kita, okay, you know they has a control to how a service people service a human. Dan untuk momen-momen hidup selanjutnya yang dia dan kita harus terus saling ada di keberlangsungan hidup ini. Di keberlangsungan hidup masing-masing gitu. Dan akhirnya dia nggak sebaik pada dan di tengah-tengahnya akhirnya dia nunjukin bahwa dia nggak sebaik di awal atau bahkan berubah drastis jadi jahat ke kita gitu. There's always a reason sih menurut gue gitu. Even kayak dari kitanya alasan dia seperti demikian, or ya dia emang orangnya begitu gitu, dia yang memilih untuk begitu aja sih, karena dia pengen gitu. Dia melihat sesuatu yang menurut dia kita pantas digituin, atau dia lagi kalah aja sama sesuatu di hidupnya yang ternyata itu tuh mirip sama yang ada di dalam diri kita gitu sih. Make it is a simple thing, walaupun kayak
apalagi buat orang-orang yang overthinkers. I relate. Tapi kayak lo harus tahu bahwa semua orang punya pilihan untuk bersikap bertindak. Ya walau ada juga sih orang yang kelihatannya apa adanya, bahkan terkesan gak bisa baik di awal pertemuan gitu. Tapi setelah lo kenal dia banget, ternyata dia orangnya dia tuh orang yang jauh lebih baik dari pertama kali kita ketemu itu. Tapi ya, this is just a reminder for all of us bahwa selagi lo bisa nyiptain kesan baik gitu dari awalnya, just do it. Bahkan kalau itu tuh konsisten dan melekat banget di diri lo. Kindness matters. Ya, kindness matters. Gak ada kebaikan yang sia-sia for you, for others. Semua orang baik. Jangan capek aja jadi orang baik. Dari your life is myself. Lo jadi tahu kan bahwa untuk menghindari diri menjadi seorang pembuli or toxic person, itu bisa dengan stop normalize to bersikap enggak adil for anything. Just aware to be a natural person. Gue memiliki penilaian bahwa gue memiliki pandangan bahwa penilaian judgment kapan itu. Gue memiliki pandangan bahwa rasanya kalau menjadi adil tuh hidup akan jauh lebih damai. Dan ketika tahu untuk menyeimbangkan segala hal di dunia ini, ya lo jadi lebih enak, lebih plong, dan lebih tahu kadar masing-masing bahwa segini ya segini, segitu ya segitu. Dan kalau lo hanya segini ya segini, kalau orang tersebut kapasitasnya segitu, general ya, apapun itu for anything adil gitu. Kuncinya dalam menjadi orang yang adil dan jadi orang yang bisa bersikap secara adil. Jadi orang yang adil, jujur ya, jujur dan adil. Itu bisa mengantarkan lo untuk menjadi seseorang pribadi yang netral. Dan gue rasa kalau udah jadi orang yang netral, jadi suatu lingkungan, lo nggak lagi memihak ke ini banget, ke itu banget gitu. Ke orang-orang yang ini banget di lingkungan tersebut, ke orang-orang yang itu banget di lingkungan tersebut. Iya, netral aja gitu loh. Dan lo nggak akan jadi orang yang macem-macem, lo akan jadi pelaku pembuli itu sendiri sih gitu. Atau bahkan ke toxic person itu sendiri gitu. Banyak sih kalau misalnya lo nggak bisa jadi orang yang adil, mungkin lo bakalan ada di pihak orang-orang yang sama, bakal diketemuin sama orang yang sama gitu. Dan semua sikap, semua tindakan kita tuh akan ujung-ujungnya menemukan kita sama orang-orang yang demikian juga gitu. Dan bukannya malah nge-force lo untuk berhenti aja jadi orang yang buruk gitu, orang yang negatif gitu ya. Tapi lo justru malah makin ikut arus roda keburukan itu, kenegatifan itu gitu. Makanya kalau lo jadi orang yang gak macam-macam banget, coba jadi orang yang netral, gak yang sama sini. Coba jadi orang yang adil aja gitu loh dalam hidup. Lo akan ditemukan sama jenis orang yang sama juga. Tapi lo ada orang yang di atas lo deh. Kayak dunia tuh kerjanya bekerja dengan sederhana sih. Mereka akan menarik orang-orang yang serupa sama kita.
jangan terlalu berlebihan. Even untuk hal yang lo mau gak, even untuk hal yang lo tuh niatnya baik, tapi ini tuh jadinya malah ngebuat orang lain gak nyaman gitu, dan malah berlebihan like muji or kagum sama orang, tapi dengan cara yang too much gitu. Kan kalau lo suka atau kagum sama sesuatu dan lo memuji itu secara terang, kayaknya cukup diutarakan beberapa kali aja, atau bahkan sekali aja nggak apa gitu. Karena kalau terus-terusan kita nggak tahu nih apakah orang tersebut tangkapnya kan itu pujian juga kak, itu bentuk kagum lo ke dia juga kak gitu. Karena gue punya temen juga yang dia tuh ternyata dipuji secara terus-terusan dan berlebihan di setiap pujian tersebut, dan dia malah nangkepnya itu tuh lama-lama kayak sebuah ledekan, dan itu sebuah bullying kecil juga sih menurut gue. Karena kayak lo udah melakukan perlindungan karena seseorang tuh aja tuh udah gak nyaman, dan hal yang dipuji dan dianggap sama dia, orang yang menerima pujian dia secara berlebihan, dan dia tuh nganggep lama-lama itu ledekan, dan itu tuh udah menyangkut fisiknya kayak gitu. Dia udah masuk ke sebuah bentuk pelecehan verbal juga sih gitu. Walaupun ya yang memuji secara berlebihan itu gak punya maksud untuk meledek banget, gue tahu. Tapi kayak kalau satu orang aja udah gak nyaman, kayaknya stop dia untuk lo dan lakukan itu. Soalnya kayak manusia normal aja kak. Tapi itu memang itu mengelengan orang dengan juga. Dan terakhir, trying to understand the point of people always has a reasons in this. Kadang kebingungan gitu terhadap kenapa sih orang itu sikapnya kayak gini, kenapa sih orang itu sifatnya kayak gini, kenapa sih orang itu bertindak kayak gini. Hal-hal yang ternyata kita nggak tahu nih alasan dia kayak gitu tuh kenapa. Kebingungan kita yang kayak gitu tuh malah mengantarkan kita menjadi seseorang yang toksik, orang yang jahat buat orang tersebut, dan tanpa sadar kita melakukan suatu perundungan, suatu pelecehan, kita melakukan bullying action kayak dengan sikap dia, dengan tindakan dia kayak gini, dengan looks-nya yang kayak gini gitu, tanpa kita tahu alasan seseorang gitu tuh kayak gitu kenapa gitu loh. Di antara kebingungan dan ketidakmau mengertian kita terhadap alasan kenapa alasan seseorang tersebut seperti itu, kita tuh bisa jadi jahat. Walaupun kayak kita nggak perlu juga terus terang bahwa kayak lo kenapa sih penampilannya kayak gini, lo kenapa sih sifatnya kok kayak gini, sikapnya kayak gini, kenapa sih kalau tindakannya gini banget gini, kenapa sih lo ngelakuin hal kayak gini. Ya itu akan bikin mereka yang tadinya ngerasa dia ngerasa secure aja buat berpenampilan kayak gitu, bersikap kayak gitu, tidak kayak gitu. Tapi ketika lo tanya secara terus terang, dia akan ngerasa insecure lama-lama kayak kenapa, emang ada yang salah ya gitu. Ya walaupun kita gak perlu melakukan itu secara terus terang bahwa kayak alasan lo kenapa, tapi kayak coba untuk ngeraba-raba aja, coba untuk yuk empati sedikit gitu, coba cari tahu dikit juga. Bisa aja kalau di posisi orang tersebut lo berpenampilan kayak gitu kenapa gitu, entah dia udah ngalamin hal apa di kehidupannya sampai kayak oke gue harus memperbarui penampilan dia
People always has a reason in this life.